Pagi hari, seorang remaja perempuan bernama Dian tiba di sekolah. Dia berjalan dengan langkah yang cepat dan penuh semangat seperti biasanya. Dian adalah seorang siswi yang sangat aktif dan memiliki minat yang besar terhadap pembelajaran akuntansi. Dian tiba di sekolah dengan berbagai perasaan yang berbeda. Dia merasa senang karena hari ini dia akan mempelajari mata pelajaran akuntansi tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan kakak-kakak mahasiswi. Pembelajaran dimulai. Halo semuanya. Hai, apa kabar? Kenalin, saya Nadia Maliani. Saya Fadila Rahmatin dan saya Novita Aurelia Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana siklus dari akuntansi mulai dari jurnal umum ke buku besar hingga ke neraca saldo. Untuk sebelumnya, apa ada yang udah tahu apa sih akuntansi itu? Jadi akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, entitas dapat berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Jadi, kita punya studi kasus pada usaha di bidang jasa Gembira Teater milik Nona Risa dan Nona Bunga pada periode bulan Maret 2013 yang akan kita identifikasikan berupa jurnal umum, lalu diposting ke buku besar dan diinput ke neraca saldo. Nah, untuk studi kasus ini pada transaksi pertama, Nona Risa menyimpan uang pribadinya ke bank anti korupsi untuk setoran modal awal sebesar 125 juta. Nah, untuk selanjutnya kita isi pada kolom-kolom tanggal, keterangan, debit dan kredit. Karena kita melakukan setoran awal, jadi kasnya kita taruh di debit dan juga modalnya kita taruh di kredit. Jadi kasnya bertambah. Dan untuk akun yang kita pakai adalah kas dan modal. Untuk transaksi selanjutnya, mereka membayar iklan sebesar 4.500.000. Nah, di sini karena iklan ini adalah beban, jadi akunnya adalah beban iklan alias beban iklan pada kas atau biaya iklan. Nah, untuk yang ketiga ada ikut serta asuransi kebakaran dengan membayar premi sebesar 3 juta. Nah, untuk premi asuransi ini kita pakai akun premi asuransi pada kas karena untuk pembayaran jadi kasnya kita taruh di kredit. Transaksi selanjutnya adalah membeli perlengkapan dan peralatan masing-masingnya 1.750.000 dan 3.250.000. Untuk akunnya kita taruh yang awal perlengkapan sebesar 1.750.000 pada debit dan yang peralatan 3.250.000 pada debit juga. Untuk yang kreditnya kita taruh kas dengan total dari 1.750.000 dan 3.250 yaitu sebesar 5 juta. Nah, untuk transaksi selanjutnya menerima kas dari pendapatan karcis selama 2 minggu sebesar 32.500. Di sini karena ini pendapatan, jadi kita menerima pendapatan yaitu kas pada pendapatan. Karena kita menerima, jadi kasnya itu di debit dan kreditnya adalah akun. Lalu yang selanjutnya membeli perlengkapan sebesar 450 karena kita membeli jadi akun perlengkapan pada kas. Lalu untuk yang transaksi selanjutnya adalah membayar gaji karyawan sebesar 7.500.000. Nah, karena kita membayar jadi di akun debitnya kita pakai biaya gaji pada kas sebesar 7.500.000. Nah, kita total seperti ini pakai rumus sama dengan sum, lalu ditarik dari atas ke bawah dan langsung hasilnya keluar. Buku besar ini dimulai dari perkiraan kas dengan nomor perkiraan 111. Kita lihat di sheet jurnal umum bahwasannya pada tanggal 3, kas pada modal sebesar 125 juta rupiah untuk setoran modal awal. Kita posting pada buku besar. Tulis terlebih dahulu bulan dan tanggal transaksinya, yakni bulan Maret pada tanggal 3.
dengan keterangannya setoran modal awal. Karena transaksi tersebut melibatkan penerimaan kas, maka kita tulis pada kolom debit sebesar 125 juta rupiah. Saldo normal perkiraan kas ini adalah di sebelah debit, jadi kolom saldo debit ini diisi sebesar 125 juta rupiah. Kita kembali pada sheet jurnal umum. Lihat, pada tanggal 8 Maret, biaya iklan pada kas sebesar Rp4.500.000. Kita posting. Kita tulis tanggalnya, yakni tanggal 8 Maret. Dengan keterangannya yaitu membayar iklan. Karena pengeluaran kas, kita tulis pada kolom kredit sebesar 4.500.000. Kita kembali pada sheet jurnal umum. Pada tanggal 10 Maret, premi asuransi pada kas sebesar 3 juta rupiah. Untuk pembayaran premi ini kita posting ke dalam buku besar. Tulis tanggalnya terlebih dahulu, yakni tanggal 10 Maret dengan keterangannya yaitu membayar premi asuransi. Di kolom kredit kita tulis nominalnya yaitu 3 juta rupiah. Lalu kita kembali pada sheet jurnal umum. Kita lihat bahwasannya pada tanggal 11 Maret melakukan transaksi pembelian perlengkapan dan peralatan sebesar 1.750.000 dan 3.250.000. Dan pengeluaran kasnya yakni 5 juta rupiah. Kita posting ke dalam buku besar. Tulis tanggalnya terlebih dahulu, yakni pada tanggal 11 Maret dengan keterangan membeli perlengkapan dan peralatan. Pada kolom kredit kita tulis nominalnya yakni 5 juta rupiah. Kita kembali lagi pada sheet jurnal umum, kita lihat pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 21 Maret, menerima kas sebesar Rp32.500.000 dari pendapatan. Kita posting ke dalam buku besar, tulis tanggalnya terlebih dahulu, yakni tanggal 21 Maret. Keterangannya adalah menerima pendapatan. Karena menerima kas, kita tulis pada kolom debit sebesar Rp32.500.000. Kita kembali lagi di sheet jurnal umum. Pada tanggal 23 Maret,
perlengkapan pada kas sebesar Rp450.000. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu pada tanggal 23 Maret, keterangannya membeli perlengkapan. Karena mengeluarkan kas, maka kita tulis pada kolom kredit sebesar Rp450.000. Lalu kita kembali lagi pada sheet jurnal umum di tanggal 29 Maret. Biaya gaji pada kas sebesar Rp7.500.000 kita posting. Tanggal 29 keterangannya adalah membayar gaji karyawan. Karena mengeluarkan kas, kita tulis di kolom kredit sebesar Rp7.500.000. Arahkan kursor pada H8, lalu klik H7 ditambah F8 dikurangi G8. Kalau sudah, klik Enter. Sudah terlihat nominalnya, kita klik sampai ada tanda plus, kita tarik sampai ke bawah. Dan sudah, saldo dari perkiraan kas sudah terlihat. Setelah selesai mengerjakan buku besar perkiraan kas, kita lanjut dengan mengerjakan buku besar perkiraan premi asuransi dengan nomor perkiraan 112. Kita lihat di sheet jurnal umum, pada tanggal 10 Maret, premi asuransi pada kas sebesar Rp3 juta. Kita posting ke dalam buku besar, tulis terlebih dahulu bulan dan tanggal transaksinya, yakni pada bulan Maret tanggal 10, dan keterangannya adalah membayar premi asuransi. Karena premi asuransi ini bertambah, jadi dicatat sebelah debit sebesar Rp3 juta. Dan saldo normalnya ada di debit, jadi dicatat sebelah debit sebesar Rp3 juta. Kita lanjut ke jurnal umum. Lihat pada tanggal 11 Maret, perlengkapan dan peralatan pada kas. Perlengkapannya sebesar Rp1.750.000 dicatat di perkiraan perlengkapan. Tulis terlebih dahulu bulan dan tanggalnya, yaitu tanggal 11 Maret. Keterangannya adalah membeli perlengkapan. Karena perlengkapannya bertambah, kita catat di kolom debit sebesar Rp1.750.000. Dan saldo normalnya perlengkapan ada di debit, jadi ditulis sebelah debit sebesar Rp1.750.000. Kita kembali lagi di jurnal umum. Pada tanggal 23 Maret, perlengkapan pada kas sebesar Rp450.000 kita catat ke buku besar. Pada tanggal 23 Maret, keterangannya sama, yaitu membeli perlengkapan. Perlengkapannya bertambah sebesar Rp450.000 dicatat sebelah debit. Untuk mengetahui saldo akhir perlengkapan, ketik sama dengan di H26, lalu klik H25 ditambah F26, lalu Enter, dan sudah saldo akhir dari perlengkapan sudah terlihat.
Buku besar dari perkiraan perlengkapan sudah selesai, kita lanjut pada buku besar perkiraan peralatan. Kita lihat di sheet jurnal umum pada tanggal 11 perlengkapan dan peralatan pada kas. Peralatan sebesar 3.250.000 kita posting ke dalam buku besar. Kita tulis terlebih dahulu bulan dan tanggal transaksinya, yakni bulan Maret pada tanggal 11. Dan keterangannya adalah membeli peralatan. Karena bertambah, jadi kita tulis di sebelah debit sebesar Rp3.250.000 dan saldo normalnya ada di debit. Jadi Rp3.250.000 dicatat di sebelah debit. Perkiraan peralatan sudah selesai, kita lanjut pada perkiraan modal. Kita lihat di sheet jurnal umum pada tanggal 3 Maret, kas pada modal sebesar Rp125 juta. Kita posting, tulis terlebih dahulu bulan dan tanggalnya, yakni bulan Maret, tanggal 3. Keterangannya adalah setoran modal awal. Karena modal ini bertambah, jadi kita catat di sebelah kredit sebesar Rp125 juta. Dan saldo normalnya modal ini adalah kredit, jadi kita catat di sebelah kredit sebesar Rp125 juta. Perkiraan modal sudah selesai, kita lanjut pada perkiraan pendapatan jasa. Kita lihat terlebih dahulu di sheet jurnal umum pada tanggal 21 Maret, kas pada pendapatan jasa sebesar Rp32.500.000. Kita posting ke buku besar. Tanggal dan bulannya ditulis terlebih dahulu, yakni bulan Maret pada tanggal 21. Dan keterangannya adalah menerima pendapatan. Karena kita menerima pendapatan ada di sebelah kredit, maka kita catat di sebelah kredit sebesar Rp32.500.000. Dan saldo normalnya pendapatan adalah di sebelah kredit, maka saldo kredit ini diisi sebesar Rp32.500.000. Kita lanjut pada biaya iklan. Lihat di jurnal umum terlebih dahulu. Lihat di tanggal 8 Maret. Biaya iklan pada kas sebesar Rp4.500.000. Kita posting ke buku besar. Tulis terlebih dahulu bulan dan tanggalnya, yakni bulan Maret, tanggal 8. Dan keterangannya adalah membayar iklan. Karena biaya iklan ini bertambah, jadi kita catat di sebelah debit sebesar Rp4.500.000. Dan saldo normalnya biaya iklan ada di debit, jadi saldo debitnya diisi sebesar Rp4.500.000. Kita lanjut pada biaya gaji. Lihat terlebih dahulu di jurnal umum pada tanggal 29 Maret, biaya gaji pada kas sebesar Rp7.500.000. Kita posting ke buku besar. Tulis terlebih dahulu bulan dan tanggal transaksinya, yakni pada bulan Maret tanggal 29, dan keterangannya adalah membayar gaji karyawan. Karena pembayaran gaji ini bertambah, jadi kita catat di sebelah debit sebesar Rp7.500.000. Dan saldo normalnya biaya gaji ini adalah di debit, jadi kita catat di debit sebesar Rp7.500.000.
Dan buku besar sudah selesai. Nah, jadi ini adalah akun-akun atau kolom yang ada di buku besar yang akan kita pindahkan ke neraca saldo. Di neraca saldo terdapat 4 kolom, di mana kolom pertama berisi nomor akun, kolom kedua berisi nama akun, kolom ketiga debit, dan juga kolom terakhir yaitu kredit. Yang pertama kita akan mulai memindahkan akun yang pertama, yaitu akun kas. Kita pindahkan mulai dari nomor akun yang berkisaran 111, nama akun yaitu kas, dan posting saldo paling akhir dari kas yaitu sejumlah 137.050.000 yang bersaldo normal di debit. Selanjutnya kita akan pindahkan nomor akun berkisaran 112 yaitu akun premi asuransi yang memiliki jumlah sekitar 3 juta rupiah yang bersaldo normal di debit. Selanjutnya ada akun perlengkapan yang memiliki nomor perkiraan 113 yaitu perlengkapan sejumlah 2.200.000 rupiah yang memiliki saldo di debit. Selanjutnya nomor perkiraan 121 yang memiliki nama akun peralatan bersaldo 3.250.000 yang memiliki saldo normal di debit. Selanjutnya ada nomor perkiraan 311 yaitu nomor akun modal yang memiliki jumlah 125 juta rupiah dan memiliki saldo normal di kredit. Selanjutnya ada nomor perkiraan 411 yang memiliki nama akun pendapatan jasa sebesar 32.500.000 rupiah yang memiliki saldo normal kredit. Lalu ada juga nomor perkiraan 511 yaitu nama yang memiliki nama akun biaya iklan sebesar 4.500.000 rupiah yang bersaldo normal di debit. Selanjutnya atau yang terakhir kita memiliki nomor perkiraan 512 yaitu dengan nama akun biaya gaji yang memiliki jumlah 7.500.000 rupiah dan bersaldo normal di debit. Selanjutnya kita akan menjumlahkan saldo dari neraca saldo yang sudah kita pindahkan dari buku besar ke neraca saldo atau balance sheet dengan menggunakan rumus sum. Lalu kita tarik dari tabel atas hingga ke bawah. Lalu di sisi kredit juga sama, kita akan menggunakan rumus sum yang menghasilkan balance sebesar 157.500.000 rupiah baik debit maupun kredit. Jurnal merupakan media atau formulir untuk mencatat segala transaksi yang terjadi secara kronologis, disertai dengan penerbitan dan pengkreditan perkiraan berdasarkan jumlah tertentu. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu disebut dengan penjurnalan atau journalizing. Pencatatan sederhana transaksi secara kronologis yang dinyatakan dalam satuan debit dan kredit terhadap perkiraan tentu disebut dengan jurnal umum atau general journal. Apa sih fungsi jurnal itu? Yang pertama ada fungsi mencatat, yaitu mencatat segala transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Yang kedua ada fungsi historis. Karena jurnal adalah pencatatan transaksi secara kronologis, tentunya pencatatannya berurutan sesuai dengan terjadinya transaksi. Yang ketiga ada fungsi analisa. Dalam prosedur pencatatannya terdapat sisi debit dan sisi kredit yang harus seimbang, sehingga memungkinkan kita menganalisa transaksi dalam menempatkannya di sisi debit atau di sisi kredit. Yang keempat ada fungsi instruksi. Jurnal mengharuskan pencatatan transaksi di sisi debit dan atau di sisi kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlah transaksi. Dan yang terakhir ada fungsi informasi. Jurnal memperlihatkan segala kegiatan yang terjadi pada perusahaan setiap waktu. Buku besar atau ledger adalah kumpulan dari berbagai perkiraan atau akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan kode tertentu. Fungsi buku besar adalah yang pertama, tempat mencatat perubahan posisi keuangan, yang kedua, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan,
Yang ketiga, sumber informasi penyusunan neraca saldo, dan seterusnya. Jadi, pengertian neraca saldo adalah laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, sedangkan fungsi neraca saldo secara umum terdapat 4 fungsi utama dari laporan neraca saldo, yakni yang pertama, fungsi persiapan. Neraca saldo mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi pembanding, yaitu laporan ini digunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan juga kredit buku besar. Yang ketiga, adanya fungsi deteksi kesalahan. Neraca saldo yang tidak seimbang menandakan adanya kesalahan pada saat pencatatan jurnal, seperti kesalahan menghitung saldo akun atau penempatan akun kredit dan juga debit. Dan yang terakhir, adanya fungsi audit. Neraca saldo membantu dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan.